Siluman buaya putih penguasa hutan Kalimantan. Ketenangan desa ini mulai terusik saat satu persatu penduduk menghilang tanpa jejak. Ketakutan akan legenda buaya putih kembali menyeruak di antara penduduk, menciptakan kegelisahan yang mencekam. Pak Darmo, seorang petani tua yang rajin, hilang ketika pergi memeriksa sawahnya di tepi sungai. Pagi itu, ia berpamitan dengan istrinya, Bu Lestari, yang melihatnya untuk terakhir kali saat ia berjalan ke arah sawah dengan cangkul di bahunya. Bu Lestari mengingat peristiwa tersebut dengan jelas, aku melihat suamiku berjalan ke arah sungai. Dia terlihat baik-baik saja, tidak ada yang aneh. Dia hanya ingin memastikan sawahnya tidak rusak oleh banjir. Ketika Pak Darmo tidak kembali saat matahari terbenam, penduduk desa memutuskan untuk mencarinya. Mereka menemukan cangkulnya tergeletak di tepi sungai dengan jejak kaki yang berakhir di air. Tidak ada tanda-tanda perjuangan atau jejak lebih lanjut. Hanya ketenangan yang mengerikan dari air sungai yang mengalir pelan. Kemudian Nita, seorang gadis muda berusia 15 tahun, hilang ketika sedang mencari kayu bakar di hutan. Terakhir kali terlihat oleh teman-temannya yang bermain di tepi desa. Salah satu temannya, Siti, menceritakan, kami bermain bersama dekat hutan. Nita bilang dia akan pergi sebentar untuk mencari kayu bakar. Kami melihatnya berjalan masuk ke dalam hutan, tapi setelah itu dia tidak kembali. Penduduk desa menemukan tumpukan kayu bakar yang sudah terkumpul rapi, namun tidak ada jejak Nita. Hanya ada jejak kaki kecil yang mengarah ke sungai, yang kemudian menghilang di tepi air. Lalu ada Pak Joko, seorang nelayan, hilang saat sedang memeriksa jaring ikannya di sungai. Ia terakhir kali terlihat oleh anaknya, Budi, yang ikut dengannya pagi itu. Budi dengan mata berkaca-kaca berkata, ayahku sedang menarik jaring ikannya. Tiba-tiba, dia terlihat terpeleset dan jatuh ke sungai. Aku berlari memanggil bantuan, tapi saat kami kembali, ayah sudah tidak ada di sana. Jaring ikan Pak Joko ditemukan tergeletak di tepi sungai dengan ikan-ikan yang masih hidup terperangkap di dalamnya. Tidak ada tanda-tanda tubuh atau barang-barang lainnya yang mengambang di sungai. Suara gemericik air sungai yang biasanya menenangkan, kini hanya menambah kecemasan. Setelah 3 orang hilang, penduduk desa mulai meyakini bahwa buaya putih yang legendaris mungkin bertanggung jawab terkait hal itu. Meskipun beberapa penduduk masih tidak percaya, rasa takut mulai menyebar di desa. Mereka memutuskan untuk tidak mendekati sungai atau hutan sendirian dan mulai mencari solusi untuk melindungi diri mereka dari ancaman yang tidak terlihat. Penduduk desa kini hidup dalam ketakutan, menjaga jarak dari sungai dan hutan yang dianggap terkutuk. Hilangnya 3 orang penduduk menjadi misteri yang belum terpecahkan, menambah keangkeran legenda buaya putih yang semakin dalam di benak mereka. Kabar mengenai hilangnya penduduk desa dan ketegangan yang menyelimuti desa menyebar keluar wilayah mereka. Ketika berita mencapai kota, seorang veteran berpengalaman bernama Suhartono, yang terkenal dengan keahliannya dalam berburu dan pemahaman mendalam tentang hutan, memutuskan untuk turun tangan. Suhartono, yang sudah pensiun dari dunia berburu profesional, merasa terpanggil untuk membantu. Suhartono mengumpulkan tim spesialis untuk membantu dalam misi pencarian yang berbahaya ini. Dalam pertemuan di sebuah ruang rapat yang sederhana, Suhartono memperkenalkan anggota timnya. Burhadi, ahli hewan dengan pengetahuan luas tentang fauna hutan dan kemampuan mengenali jejak-jejak binatang. Sutiasi, dokter yang memiliki pengalaman dalam memberikan pertolongan pertama di lapangan dan menangani cedera. Rizal, penyedia logistik yang bertanggung jawab atas perlengkapan, makanan, dan kebutuhan lainnya selama ekspedisi. Hendra, pawang buaya yang ahli dalam berurusan dengan buaya dan memiliki pengetahuan tentang perilaku serta kebiasaan buaya. Sunardi, peneliti lokal yang menguasai sejarah dan mitos lokal serta memiliki pengetahuan mendalam tentang legenda buaya putih. Suhartono memimpin tim dalam persiapan mereka. Mereka merencanakan rute, menyiapkan peralatan, dan membagi tugas. Suhartono mengingatkan tim tentang bahaya yang mungkin mereka hadapi, terutama mengingat bahwa hutan tersebut dikenal dengan fenomena anehnya. Saya tahu hutan ini sangat lebat dan penuh dengan misteri, kata Suhartono saat rapat persiapan. Kita harus berhati-hati dan bekerja sama. Jangan lupa, buaya putih bukanlah ancaman yang biasa. Kita juga mungkin menghadapi hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Dengan persiapan yang matang, tim memulai perjalanan mereka ke hutan Kalimantan. Di sebuah rumah kayu sederhana di tepi kota, Suhartono mengumpulkan timnya untuk mempersiapkan ekspedisi ke hutan Kalimantan.
Di ruang tamu yang luas, barang-barang penting tersebar di meja panjang, ransel, senjata, perlengkapan medis, dan peralatan navigasi. Suhartono berdiri di depan timnya, memeriksa peralatan satu persatu. Dengan ketegasan yang menunjukkan pengalamannya, ia memastikan bahwa semua perlengkapan dalam kondisi terbaik. Burhadi memeriksa peralatan untuk mengenali jejak binatang, termasuk teropong dan alat pengukur jejak. Sutiasi menyiapkan kotak P3K dan peralatan medis lainnya dengan hati-hati, memastikan semuanya lengkap untuk menangani kemungkinan cedera atau penyakit. Rizal, sebagai penyedia logistik, mengatur makanan kering, air minum, dan perlengkapan tambahan yang diperlukan untuk bertahan hidup di hutan. Kita harus cukup persediaan untuk beberapa minggu, katanya sambil memeriksa daftar barang bawaan. Jangan sampai kita kekurangan. Hendra memeriksa perlengkapan untuk menangani buaya, termasuk tali dan alat pancing khusus. Ia menjelaskan kepada tim teknik-teknik pawang buaya yang mungkin diperlukan. Sunardi, peneliti lokal, mengumpulkan peta dan catatan tentang mitos lokal, memastikan tim mengetahui legenda dan potensi bahaya yang bisa mereka hadapi. Suhartono akhirnya berbicara kepada tim, hutan Kalimantan ini bukan hanya tempat yang lebat dan penuh bahaya, tetapi juga penuh dengan misteri. Kita harus siap untuk menghadapi segala sesuatu yang tidak bisa kita prediksi. Buaya putih bukan hanya makhluk biasa, ia mungkin terhubung dengan roh-roh penjaga hutan. Dengan semua persiapan selesai, tim berangkat menuju hutan Kalimantan. Suhartono memimpin di barisan depan, diikuti oleh Burhadi, Sutiasi, Rizal, Hendra, dan Sunardi. Mereka memulai perjalanan mereka pada pagi hari, dengan semangat dan harapan tinggi. Mereka melangkah masuk ke dalam hutan lebat, dikelilingi oleh pepohonan tinggi dan suara alam yang khas. Suhartono memimpin, menunjukkan jalur yang harus diikuti dan memberikan petunjuk tentang bagaimana menghadapi medan yang berat. Burhadi memeriksa jejak-jejak binatang di tanah, sementara Sunardi memperhatikan peta dan petunjuk tentang lokasi-lokasi penting yang harus mereka periksa. Cuaca di hutan tidak bersahabat. Hujan deras mulai turun, membuat tanah menjadi berlumpur dan sulit dilalui. Suhartono menghentikan perjalanan sejenak untuk memberikan instruksi tambahan. Hujan ini akan membuat perjalanan kita lebih sulit. Kita harus bergerak perlahan dan hati-hati, pastikan kita tidak kehilangan jejak. Tim mengenakan jas hujan dan melanjutkan perjalanan. Suhu yang dingin dan lembab, ditambah dengan kabut yang turun, menambah ketegangan dalam suasana. Sutiasi memeriksa setiap anggota tim untuk memastikan mereka tetap hangat dan tidak terkena hipotermia. Rizal, dengan persediaan logistiknya, memastikan mereka tetap terhidrasi dan memberi makanan ringan untuk menjaga energi. Mereka menyusuri jalur yang penuh dengan tanaman merambat dan akar pohon yang licin. Setiap langkah harus diperhatikan dengan seksama untuk menghindari terjatuh atau terluka. Hendra memimpin saat mereka melewati area yang diketahui menjadi tempat aktivitas buaya, berhati-hati dengan setiap suara atau tanda-tanda kehadiran makhluk berbahaya. Meskipun mereka telah mempersiapkan segalanya, perjalanan mereka tetap menghadapi banyak tantangan. Suhartono dan timnya terus melanjutkan perjalanan dengan kewaspadaan tinggi. Mereka memanfaatkan setiap keahlian anggota tim untuk menghadapi rintangan yang ada. Burhadi mengidentifikasi tanda-tanda yang mungkin menunjukkan adanya bahaya di sekitar, sementara Sunardi menjelaskan mitos yang berkaitan dengan area yang mereka lewati. Ketika malam mulai tiba, mereka mendirikan perkemahan dengan cepat di area yang dianggap aman. Suhartono memimpin pendirian tenda dan pemilihan lokasi perkemahan. Kita harus membuat perkemahan ini sesederhana mungkin dan tidak menarik perhatian. Hutan ini bisa sangat gelap dan penuh bahaya di malam hari, kata Suhartono. Malam itu, hujan masih terus turun, menambah kesulitan dalam menyiapkan perkemahan. Mereka semua merasa kelelahan, tetapi semangat mereka tetap tinggi. Suhartono mengingatkan tim untuk tetap waspada dan memastikan setiap orang berada dalam kondisi yang baik sebelum tidur. Malam pertama di hutan Kalimantan dimulai dengan suasana yang menegangkan. Hujan yang terus-menerus mengguyur membuat suasana semakin suram. Tim Suhartono, setelah hari yang panjang dan melelahkan, akhirnya berhasil mendirikan perkemahan mereka di area yang dianggap aman. Mereka beristirahat di dalam tenda, meskipun rasa lelah dan ketegangan tampaknya menyelimuti setiap anggota tim. Namun, ketenangan malam segera terganggu. Suara-suara aneh mulai terdengar dari luar tenda, seolah-olah ada sesuatu yang bergerak di sekitar mereka. Suara ranting patah dan gemerisik dedaunan membuat suasana semakin menakutkan.
Bayangan samar-samar terlihat bergerak di luar cahaya api unggun, menambah rasa cemas yang mengganggu tidur mereka. Burhadi, yang sudah terbiasa dengan hutan, duduk dengan waspada di dalam tenda, memeriksa jejak-jejak di sekitar perkemahan dengan lampu sorotnya. Kita harus tetap waspada, katanya kepada tim. Suara dan bayangan ini mungkin tidak selalu seperti yang kita kira. Ketika suasana semakin mencekam, Rizal, yang bertugas sebagai penyedia logistik, memutuskan untuk keluar dari tenda untuk memeriksa keadaan sekitar. Dia membawa senter dan mulai menyusuri area di sekitar perkemahan. Saat dia berkeliling, ia menemukan sesuatu yang mengejutkan, jejak besar di tanah yang tampaknya tidak menyerupai jejak buaya biasa. Jejak tersebut jauh lebih besar dari jejak buaya yang pernah mereka lihat. Rizal dengan hati-hati memanggil Suhartono dan anggota tim lainnya. Suhartono, Burhadi, ada sesuatu yang tidak beres di sini. Jejak ini lebih besar dari jejak buaya biasa. Aku rasa ini mungkin jejak dari sesuatu yang lain. Burhadi, yang mendengar panggilan tersebut, segera bergabung dengan Rizal. Dia mengamati jejak tersebut dengan cermat, menggunakan peralatan pengukur jejaknya. Ini bukan jejak buaya biasa, kata Burhadi dengan nada serius. Jejak ini jauh lebih besar dan memiliki bentuk yang tidak biasa. Kita harus berhati-hati. Suhartono, yang mendengar laporan tersebut, keluar dari tenda dan melihat jejak dengan seksama. Ini adalah tanda yang harus kita perhatikan, kata Suhartono. Hutan ini menyimpan banyak misteri, dan jejak ini mungkin merupakan petunjuk dari sesuatu yang lebih besar dan lebih berbahaya daripada yang kita bayangkan. Tim berkumpul di sekitar jejak yang ditemukan. Suhartono memutuskan untuk mengadakan rapat darurat untuk mendiskusikan langkah selanjutnya. Mereka duduk di sekitar api unggun, dengan wajah-wajah penuh kekhawatiran. Jejak ini mungkin milik makhluk besar atau sesuatu yang tidak kita kenal, kata Suhartono. Kita harus waspada dan memantau sekitar perkemahan dengan lebih teliti. Tidak ada gunanya panik, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan petunjuk ini. Burhadi menambahkan, jejak ini bisa jadi milik makhluk yang sama yang mungkin telah membuat penduduk desa hilang. Kita harus memikirkan strategi untuk menjaga perkemahan tetap aman. Sutiasi mengecek kesehatan semua anggota tim dan memastikan tidak ada yang mengalami stres berlebihan atau kelelahan. Rizal, meskipun agak terguncang oleh penemuan tersebut, berusaha tetap tenang dan membantu mempersiapkan rencana penjagaan. Hendra, dengan pengetahuan tentang buaya dan perilakunya, memberikan saran tambahan. Kita harus memperkuat pengamanan di sekitar perkemahan. Mengingat jejak ini, mungkin ada bahaya lain yang harus kita hadapi selain buaya putih. Malam semakin larut, dan ketegangan di perkemahan tidak kunjung reda. Tim meningkatkan pengamanan dengan memasang alat pengusir hama dan memperkuat posisi mereka di sekitar tenda. Mereka juga menetapkan jadwal penjagaan bergilir untuk memastikan tidak ada yang lengah. Dengan ketegangan yang tinggi dan rasa cemas yang mengganggu tidur mereka, tim mencoba beristirahat sambil tetap waspada. Suhartono memberikan arahan terakhir sebelum tidur, kita harus tetap fokus dan bersiap menghadapi apapun yang mungkin datang. Kita berada di tempat yang sangat misterius, dan keselamatan kita tergantung pada kewaspadaan dan kerja sama kita. Pagi hari kedua di hutan Kalimantan, tim Suhartono bangun dengan semangat yang sedikit berkurang dari malam sebelumnya. Mereka memulai hari dengan hati-hati, mencoba mengatasi dampak dari pengalaman malam pertama. Sutiasi, yang bertanggung jawab atas kesehatan dan kesejahteraan tim, memutuskan untuk memeriksa area di sekitar perkemahan untuk memastikan tidak ada bahaya tersembunyi. Ketika Sutiasi menjelajah ke dalam hutan, ia menemukan bangkai binatang yang tampaknya baru mati. Dengan rasa penasaran dan kekhawatiran, ia memeriksa tubuh binatang tersebut. Luka-luka yang ditemukan di tubuh binatang sangat aneh. Luka-luka itu terlihat seperti bekas cakaran yang sangat dalam, dengan pola yang tidak wajar. Suhartono, Burhadi, kalian harus melihat ini, kata Sutiasi dengan nada cemas. Luka-luka ini tidak terlihat seperti luka biasa dari predator. Ada sesuatu yang tidak beres di sini. Burhadi bergabung dengan Sutiasi dan mengamati luka-luka tersebut. Ini mungkin tanda dari makhluk yang lebih besar dan lebih kuat, katanya. Jika ini adalah hasil dari serangan, maka kita harus sangat berhati-hati. Suhartono mengangguk dengan serius. Kita harus melaporkan penemuan ini kepada seluruh tim dan meningkatkan kewaspadaan kita. Ini adalah petunjuk bahwa ada bahaya yang lebih besar di sekitar kita. Seiring berjalannya waktu, Hendra merasa semakin tidak nyaman.
Ia merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi mereka dari kegelapan hutan. Ketika tim berkumpul untuk makan siang, Hendra memutuskan untuk berbagi kekhawatirannya dengan tim. "Sepertinya kita tidak sendirian di sini," kata Hendra dengan nada tegang. "Ada sesuatu yang mengawasi kita. Aku merasakan kehadiran yang tidak bisa dijelaskan." Suhartono menatap Hendra dengan penuh perhatian. "Apa yang kamu maksud dengan kehadiran?" Hendra menjelaskan, hutan ini dikenal dengan roh-roh penjaga yang sangat kuat. Ada cerita tentang roh-roh yang marah jika hutan mereka terganggu. Mungkin mereka sedang menguji kita atau mencoba mengusir kita. Sunardi menambahkan, "Kita telah melanggar aturan hutan dengan datang ke sini." Mitos lokal sering menggambarkan roh-roh penjaga ini sebagai makhluk yang bisa mempengaruhi pikiran dan kesehatan manusia. Kita mungkin menghadapi sesuatu yang lebih dari sekadar buaya putih. Ketika sore mulai mendekat, Sunardi mulai merasakan sakit kepala hebat. Penglihatannya mulai kabur, dan ia kesulitan untuk fokus. "Aku tidak merasa baik," katanya dengan wajah yang memucat. "Sakit kepalaku sangat parah, dan aku tidak bisa melihat dengan jelas." Suhartono dan Sutiasi segera memeriksa Sunardi. Sutiasi memberikan obat untuk mengurangi rasa sakit dan mencoba menenangkan Sunardi. "Ini mungkin akibat dari stres atau kelelahan. Kita harus tetap tenang dan memastikan Sunardi mendapatkan istirahat yang cukup." Sementara itu, tim melanjutkan pencarian mereka di tepi sungai. Mereka menemukan jejak manusia yang mengarah ke tepi sungai, tetapi jejak tersebut tiba-tiba menghilang tanpa jejak. "Ini tidak mungkin," kata Burhadi dengan penuh kekhawatiran. "Jejak ini berhenti begitu saja di sini. Seolah-olah orang itu menghilang di udara." Ketika mereka menyelidiki lebih lanjut, suasana semakin mencekam. Hujan deras kembali turun, menambah kegelapan dan kesulitan dalam pencarian. Suhartono memerintahkan anggota tim untuk memperluas area pencarian sambil menjaga komunikasi yang baik. Saat malam tiba, suasana semakin gelap dan penuh ketegangan. Sunardi merasa semakin buruk, dan sakit kepalanya semakin intens. Hendra merasa semakin tertekan dengan rasa terawasi yang semakin kuat. Mereka semua merasakan ketidaknyamanan yang semakin meningkat. Di tengah malam, tim mendengar suara gemerisik dan bisikan yang datang dari dalam hutan. Suhartono memutuskan untuk melakukan patroli dan memastikan tidak ada bahaya di sekitar perkemahan. Namun, saat mereka bergerak lebih dalam ke hutan, mereka menemukan lebih banyak jejak aneh dan tanda-tanda gangguan. "Ini benar-benar tidak wajar," kata Suhartono dengan suara rendah. "Kita harus berhati-hati dan siap menghadapi apapun yang mungkin kita temui." Kondisi Sunardi semakin memburuk, dan ia mengalami halusinasi yang menambah ketakutan tim. Ia melihat bayangan-bayangan gelap yang bergerak di sekitar mereka, membuat suasana semakin mencekam. Ketika mereka kembali ke perkemahan, mereka menemukan jejak yang tidak biasa di sekitar tenda, seolah-olah seseorang atau sesuatu telah mengamati mereka dari dekat. Tim merasa tertekan dan cemas, menyadari bahwa mereka mungkin menghadapi ancaman yang jauh lebih besar daripada yang mereka bayangkan sebelumnya. Malam kedua di hutan Kalimantan semakin gelap dan mencekam. Suasana semakin suram dengan hujan yang terus mengguyur dan ketegangan yang terus meningkat di kalangan tim. Suhartono, Sutiasi, Hendra, Rizal, dan Sunardi berkumpul di sekitar api unggun yang berjuang melawan hujan, berusaha menjaga semangat mereka tetap tinggi meski situasi semakin sulit. Tiba-tiba, tanpa peringatan, mereka menyadari bahwa Burhadi tidak ada di sekitar perkemahan. Suhartono segera memerintahkan tim untuk melakukan pencarian. "Burhadi harus ada di sini. Jangan biarkan dia sendirian di luar, terutama dengan semua yang terjadi." Mereka mulai mencari di sekitar area perkemahan dengan senter dan lampu sorot. Dengan hati-hati, mereka menyusuri area yang telah dipenuhi oleh hujan dan kabut. Jejak kaki Burhadi yang tersisa di tanah basah terlihat jelas, menuju ke arah sungai yang tidak jauh dari perkemahan. Tim mengikuti jejak kaki yang mengarah ke tepi sungai. Suhartono memimpin pencarian, diikuti oleh Rizal, Hendra, dan Sutiasi. Sunardi, yang masih merasa tidak nyaman karena sakit kepala, tetap berada di perkemahan untuk menjaga keamanan. Jejak kaki Burhadi terlihat semakin samar saat mereka mendekati tepi sungai. Suhartono memimpin pencarian di sepanjang tepi sungai, berhati-hati untuk tidak tergelincir di tanah yang licin. "Perhatikan baik-baik. Kita harus menemukan apa yang terjadi," kata Suhartono dengan nada tegas. Ketika mereka sampai di tepi sungai, mereka menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan, noda darah di sepanjang tepi air.
Ini tidak bisa menjadi pertanda baik, kata Rizal dengan wajah pucat. Darah ini mungkin milik Burhadi. Suhartono memeriksa noda darah dengan hati-hati, mencoba mencari tanda-tanda apapun yang bisa memberikan petunjuk tentang apa yang terjadi. Jejak kaki menghilang di sini, katanya dengan cemas. Kita harus memperluas pencarian. Tim melakukan pencarian dengan lebih teliti, mencoba untuk menemukan jejak yang mungkin tersembunyi di sekitar tepi sungai. Namun, meskipun mereka mencari sepanjang malam, tidak ada jejak tambahan atau petunjuk tentang keberadaan Burhadi. Hujan semakin deras dan malam semakin larut, membuat pencarian semakin sulit. Suhartono mengumpulkan tim kembali di tepi sungai. Kita tidak bisa menemukan jejak apapun selain darah ini. Sepertinya Burhadi mungkin telah jatuh atau ditarik ke dalam air. Hendra merasa semakin tertekan dan mengatakan, aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi kita. Mungkin ini adalah bagian dari kutukan atau roh-roh penjaga yang marah. Sutiasi mencoba menenangkan tim dengan mengatakan, kita harus tetap tenang dan melanjutkan pencarian di pagi hari. Kondisi saat ini membuat segalanya menjadi sangat sulit. Ketika pagi tiba, tim kembali melanjutkan pencarian. Mereka menyisir area tepi sungai dengan lebih teliti, mencari setiap kemungkinan. Suhartono, Rizal, Hendra, dan Sutiasi bekerja sama untuk memeriksa setiap kemungkinan, sementara Sunardi tetap di perkemahan untuk beristirahat dan memulihkan diri dari sakit kepala. Setelah beberapa jam pencarian yang melelahkan, mereka tidak menemukan apa-apa selain jejak darah yang memudar. Ketiadaan Burhadi dan misteri di sekitarnya meninggalkan rasa duka dan kecemasan di hati tim. Sunardi mulai menyelidiki daerah rawa yang terlihat mencurigakan. Ia berjalan perlahan, berusaha menilai kedalaman dan kestabilan tanah di bawah kakinya. Tanah di area rawa tampak berlumpur dan licin, dan meskipun Sunardi berhati-hati, ia merasakan tanah di bawahnya semakin lembek. Tiba-tiba, tanpa peringatan, Sunardi merasa kakinya tenggelam lebih dalam. Tanah di bawahnya mulai menyedotnya dengan kekuatan yang tak terduga. Sunardi mencoba untuk menarik kaki dan berpegangan pada vegetasi di sekitar, tetapi rawa-rawa itu semakin menghisapnya dengan kekuatan yang mencekam. Suhartono, Rizal, Hendra, Sunardi berteriak dengan penuh ketakutan. Aku terjebak, tolong. Suhartono dan anggota tim lainnya berlari menuju arah suara Sunardi, berusaha menemukan dan menyelamatkannya. Mereka melihat Sunardi terbenam dalam rawa, hanya tampak kepala dan bagian atas tubuhnya yang masih terlihat. Dengan cepat, Suhartono memerintahkan Rizal dan Hendra untuk mencari tali dan peralatan penyelamatan. Rizal berlari menuju perkemahan untuk mengambil tali penyelamat, sementara Hendra berusaha untuk mendekat dengan hati-hati ke arah Sunardi, berusaha mengulurkan tangan untuk membantunya keluar dari rawa. Suhartono, dengan penuh konsentrasi, memandu Hendra agar tidak terjebak juga. Hati-hati, jangan terlalu dekat, gunakan batang pohon atau tali untuk mencapai Sunardi. Hendra dengan cermat menjulurkan sebuah batang pohon panjang ke arah Sunardi. Sunardi mencoba meraih batang pohon tersebut, tetapi kondisi rawa yang semakin tidak stabil membuatnya semakin sulit untuk bertahan. Aku tidak bisa terus bertahan, teriak Sunardi, suaranya semakin melemah. Meskipun Suhartono dan tim berusaha sekuat tenaga, rawa-rawa itu tampaknya memiliki kekuatan misterius yang menghisap dan menenggelamkan Sunardi lebih dalam. Rawa-rawa itu tampak semakin menelan Sunardi, membuat usaha penyelamatan semakin sulit. Suhartono, Rizal, dan Hendra berusaha dengan segala upaya untuk menarik Sunardi keluar, tetapi rawa-rawa itu seolah-olah memiliki kekuatan magis yang menahan Sunardi dengan kuat. Setelah beberapa menit yang terasa seperti jam, Sunardi akhirnya tenggelam sepenuhnya ke dalam rawa, meninggalkan jejak keputusasaan di antara tim. Ketika Sunardi menghilang, tim merasakan rasa kehilangan yang mendalam dan keputusasaan. Suhartono dan anggota tim lainnya berdiri di tepi rawa, memandang tempat di mana Sunardi terakhir kali terlihat dengan rasa sakit dan keputusasaan yang mendalam. Setelah kehilangan Sunardi, tim kembali ke perkemahan dengan hati yang hancur. Suasana di perkemahan menjadi semakin suram dan penuh kecemasan. Mereka merasa semakin tertekan dan mulai meragukan keselamatan mereka di hutan yang penuh misteri dan bahaya. Ini sudah lebih dari yang bisa kita tangani, kata Suhartono dengan nada putus asa. Kita telah kehilangan 2 anggota tim kita dalam waktu singkat. Kita harus memikirkan rencana untuk bertahan hidup dan mencari jalan keluar dari sini. Sutiasi mencoba menenangkan tim dan memberikan dukungan emosional. Kita harus tetap kuat dan terus maju. Kita tidak bisa menyerah sekarang.
Kita harus mencari tahu apa yang sedang terjadi dan bagaimana kita bisa menyelamatkan diri. Setelah kehilangan Burhadi dan Sunardi, tim Suhartono berjuang untuk tetap fokus. Dengan segala upaya yang tersisa, mereka terus mencari cara untuk mengatasi bahaya di hutan Kalimantan. Ketegangan dan keputusasaan mereka membuat pencarian semakin sulit, tetapi mereka tetap bertekad untuk menyelesaikan misi mereka. Pada pagi hari ketiga, Suhartono dan timnya memutuskan untuk kembali ke tepi sungai untuk memeriksa area di sekitar tempat Sunardi hilang. Saat mereka mendekati lokasi, Suhartono melihat sesuatu yang mengejutkan. Buaya putih legendaris yang selama ini mereka cari, tergeletak di dekat sungai, tengah berbaring di bawah sinar matahari pagi. "Ini dia," Suhartono berbisik dengan penuh semangat. "Itu adalah buaya putih yang kita cari. Kita harus mengambil kesempatan ini." Suhartono, dengan pengalaman bertahun-tahun sebagai pemburu, segera memimpin tim untuk membuat rencana serangan. Mereka menyusun strategi untuk mendekati buaya putih dengan hati-hati. Hendra, sebagai pawang buaya, memberikan panduan terakhir tentang cara mendekati dan menghadapi buaya. "Kita harus bekerja sama dan hati-hati," kata Suhartono. "Buaya ini jauh lebih besar dan lebih kuat dari yang kita bayangkan. Jangan pernah lengah." Hendra memeriksa perlengkapan dan peralatan yang mereka miliki, jaring besar, senapan penembak tranquilizer, dan peralatan lain yang diperlukan untuk menangkap buaya. Suhartono dan tim mempersiapkan diri, memastikan setiap langkah dilakukan dengan hati-hati. Tim mendekati lokasi dengan perlahan. Suhartono memimpin, diikuti oleh Rizal, Sutiasih, dan Hendra. Buaya putih, yang tampaknya sedang tidur, tidak menyadari kedatangan mereka. Saat mereka semakin dekat, buaya putih tiba-tiba terbangun dan menunjukkan kekuatan serta kemarahan yang mengejutkan. Buaya tersebut berukuran jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan, dengan gigi tajam dan otot yang mengesankan. "Hati-hati," teriak Suhartono. Mulai serangan. Hendra mengambil senapan tranquilizer dan menembakkan peluru tranquilizer ke arah buaya. Namun, buaya putih dengan cepat berbalik dan menggertakkan rahangnya, mencoba menghindari peluru tersebut. Ia mengaum dengan marah dan mulai menyerang tim. Suhartono dan Rizal segera melemparkan jaring ke arah buaya, berusaha menjeratnya. Namun, buaya putih menunjukkan kekuatan yang luar biasa, meronta-ronta dengan kekuatan yang membuat jaring terlepas dari tubuhnya. Hendra, dengan keterampilan dan pengetahuan yang dimilikinya, berusaha mendekati buaya dengan lebih dekat. Dia mencoba menggunakan peralatan pawangnya untuk mengendalikan buaya. Namun, buaya putih yang marah melawan dengan lebih brutal. Dalam beberapa detik, buaya tersebut melompat dan menabrak Hendra, menggigitnya dengan gigi tajamnya. Hendra terjatuh dan terkapar di tanah, terjebak dalam pelukan mematikan buaya. Suhartono dan tim lainnya berteriak panik. "Hendra," teriak Suhartono, "jangan berhenti, kita harus menyelamatkan dia." Suhartono dengan cepat memerintahkan Rizal untuk menggunakan senapan tranquilizer sekali lagi. Rizal menembakkan peluru tranquilizer dengan penuh kekhawatiran, dan kali ini peluru tersebut mengenai buaya putih. Namun, efek tranquilizer tidak segera terlihat, dan buaya putih terus melawan dengan penuh amarah. Meskipun tim berusaha keras untuk menyelamatkan Hendra, buaya putih akhirnya melepaskan gigitannya dan mundur ke dalam air, meninggalkan Hendra yang terluka parah. Hendra, dengan darah yang mengalir dari luka-lukanya, menghembuskan nafas terakhirnya di tepi sungai. Tim Suhartono berdiri dalam keheningan penuh duka dan kecemasan. Mereka merasa kehilangan dan kesedihan mendalam atas kematian Hendra. Suhartono dengan penuh rasa sakit menatap tubuh Hendra, menyadari bahwa mereka harus bertindak cepat untuk menghindari bahaya lebih lanjut. Setelah buaya putih mundur ke dalam air, Suhartono dan tim berusaha mengumpulkan sisa-sisa keberanian mereka. Mereka memindahkan tubuh Hendra dari tepi sungai dan mencoba memberikan pertolongan pertama sambil menunggu kedatangan bantuan. "Ini tidak ada artinya jika kita kehilangan lebih banyak lagi," kata Suhartono dengan penuh keputusasaan. "Kita harus mencari cara untuk bertahan hidup dan keluar dari sini." Setelah kematian Hendra, Suhartono, Sutiasih, dan Rizal merasa duka dan ketegangan yang mendalam. Buaya putih masih mengintai di sekitar tepi sungai, dan tim tahu bahwa mereka tidak bisa tinggal di tempat yang sama terlalu lama. Mereka memutuskan untuk mundur dan mencari tempat yang lebih aman. Namun, Suhartono merasa bertanggung jawab atas keselamatan tim dan memutuskan untuk mengambil risiko besar. "Aku akan menahan buaya putih," katanya kepada Sutiasih dan Rizal.
Kalian berlari ke arah yang berlawanan dan cari tempat aman. Aku akan memastikan buaya ini tidak mengikuti kalian. Dengan tekad yang kuat, Suhartono menggunakan senjata yang tersisa dan berbagai alat yang mereka miliki untuk mengalihkan perhatian buaya putih. Ia membuat suara keras dan melemparkan objek ke dalam air, berusaha menarik perhatian buaya menjauh dari Sutiasih dan Rizal. Buaya putih, yang kini tampak semakin marah dan agresif, mulai mengejar Suhartono. Suhartono berlari secepat mungkin, mencoba menjaga jarak dan menggunakan berbagai alat untuk menanggulangi buaya tersebut. Namun, buaya putih sangat cepat dan kuat, dan ia segera mendekati Suhartono. Suhartono memutar tubuhnya dan berdiri tegak di depan buaya putih, berusaha menahan serangan buaya dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Dia menembakkan senapan tranquilizer sekali lagi, tetapi kali ini tidak mempengaruhi buaya seperti sebelumnya. Buaya putih melompat dengan kekuatan yang mengerikan dan menggigit Suhartono, merobek pakaian dan dagingnya dengan brutal. Dalam pertempuran terakhirnya, Suhartono berusaha keras untuk melawan dan mengalihkan perhatian buaya, tetapi akhirnya, buaya putih berhasil menggigitnya dengan fatal. Suhartono terjatuh dan tenggelam ke dalam air, meninggalkan hanya gelombang dan kesedihan di tepi sungai. Sutiasih dan Rizal, yang telah melarikan diri dari tepi sungai, merasa cemas dan takut. Mereka berlari ke dalam hutan, mencoba menemukan jalan keluar dan menghindari buaya putih. Hujan deras dan kegelapan malam membuat perjalanan mereka semakin sulit. Kita harus cepat, kata Sutiasih dengan suara cemas. Kita tidak bisa berhenti. Hutan ini terlalu berbahaya. Namun, hutan Kalimantan tampaknya memiliki rencana lain. Setelah beberapa jam berjalan, mereka merasa semakin tersesat. Tanah yang licin, vegetasi yang lebat, dan cuaca yang tidak bersahabat membuat mereka semakin sulit untuk menentukan arah. Mereka mulai merasa putus asa dan cemas. Kita sudah terlalu jauh dari perkemahan, kata Rizal dengan kekhawatiran. Kita harus menemukan jalan keluar sebelum kita kehilangan harapan. Ketika malam semakin larut, suhu turun drastis, dan hujan yang terus-menerus membuat hutan semakin sulit dijangkau. Sutiasih dan Rizal berusaha mencari tempat perlindungan sementara, tetapi mereka hanya menemukan lebih banyak hutan lebat dan rawa-rawa berbahaya. Sutiasih, yang masih trauma oleh kematian Suhartono dan Hendra, merasa semakin lemah dan cemas. Rizal berusaha untuk memberikan dukungan, tetapi dirinya juga mulai merasa putus asa. Mereka mengalami kelelahan dan kedinginan yang ekstrim, dan mereka semakin kesulitan untuk menemukan makanan dan air bersih. Rizal, aku tidak tahu berapa lama kita bisa bertahan di sini, kata Sutiasih dengan suara penuh keputusasaan. Kita harus menemukan cara untuk keluar dari sini. Setelah berhari-hari tersesat, Sutiasih dan Rizal akhirnya menemukan sebuah jalan setapak kecil yang tampaknya mengarah keluar dari hutan. Namun, keadaan mereka semakin buruk dengan kekurangan makanan dan air. Mereka mengikuti jalan setapak dengan harapan, meskipun keadaan tubuh mereka semakin melemah. Di tengah perjalanan, mereka mendengar suara gemerisik yang mengerikan dari hutan. Sutiasih dan Rizal berhenti dan memeriksa sekeliling dengan cemas. Mereka menyadari bahwa mereka masih belum aman dan harus tetap waspada terhadap bahaya yang ada di sekitar mereka. Aku tidak tahu apakah kita bisa keluar dari sini dengan selamat, kata Rizal dengan rasa putus asa. Tapi kita harus terus berusaha. Dengan sisa-sisa kekuatan mereka, Sutiasih dan Rizal terus melanjutkan perjalanan mereka, bertekad untuk bertahan hidup dan menemukan jalan keluar dari hutan Kalimantan yang penuh bahaya. Ketidakpastian dan ketegangan terus menyelimuti mereka, tetapi harapan untuk selamat tetap menjadi motivasi utama mereka. Hari demi hari berlalu di hutan Kalimantan, dan Sutiasih serta Rizal semakin mendekati keputusasaan. Kelelahan fisik dan mental mulai menggerogoti mereka. Hujan terus mengguyur tanpa henti, dan suhu dingin serta kekurangan makanan memperburuk keadaan. Hutan tampak tidak ada habisnya, dan setiap usaha mereka untuk menemukan jalan keluar tampaknya sia-sia. Sutiasih merasa lemah dan mulai meragukan kemampuannya untuk bertahan. Pengalaman mereka di hutan telah membuktikan betapa berbahayanya lingkungan tersebut. Setiap langkah terasa seperti perjuangan melawan kekuatan yang tak tampak, dan rasa keputusasaan semakin mendalam. Aku tidak tahu berapa lama kita bisa bertahan, kata Sutiasih dengan nada putus asa. Hutan ini seolah-olah melawan kita setiap langkah. Rizal, meskipun masih berusaha untuk tetap positif, mulai merasakan dampak dari kelelahan dan ketakutan. Kita harus tetap berusaha. Kita belum bisa menyerah sekarang,
jawabnya dengan kekuatan yang semakin menipis. Saat malam tiba, Sutiasi dan Rizal menemukan sebuah area terbuka di tepi rawa. Mereka memutuskan untuk berhenti sejenak dan mencoba untuk mendapatkan istirahat. Namun, malam yang tenang itu segera berubah menjadi momen ketegangan yang mencekam. Suara gemerisik dari hutan dan suara aneh yang tidak bisa dijelaskan membuat Sutiasi merasa semakin tertekan. "Kita harus mencari tempat yang lebih aman," kata Sutiasi dengan cemas. "Aku merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi kita." Sutiasi merasa bahwa kekuatan supranatural hutan semakin mempengaruhi pikirannya. Dia mulai merasakan kehadiran yang tidak terlihat, seolah-olah hutan itu sendiri sedang melawan mereka. Ketika Rizal mencoba untuk menenangkan Sutiasi, keputusasaannya semakin mendalam, dan dia mulai merasa bahwa mereka tidak akan pernah bisa keluar dari hutan ini. Saat Sutiasi dan Rizal mencoba untuk mencari tempat perlindungan di tepi rawa, tiba-tiba buaya putih muncul dari dalam air. Dengan kecepatan yang mengejutkan dan ukuran yang mengesankan, buaya putih mengejar mereka dengan ganas. "Rizal, kita harus berlari," teriak Sutiasi. Mereka berlari secepat mungkin, tetapi rawa yang licin dan vegetasi lebat memperlambat gerakan mereka. Rizal, yang masih berjuang dengan kelelahan, berusaha keras untuk menjaga jarak dari buaya putih. Namun, buaya itu semakin mendekat, menggigit dan menerkam dengan kekuatan yang mengerikan. Sutiasi, dalam keadaan putus asa, berlari menjauh, berusaha mencari tempat aman di hutan. Namun, dia merasa semakin tertekan oleh kekuatan supranatural yang tampaknya mengendalikan lingkungan di sekelilingnya. Hutan tampak semakin gelap dan menakutkan, seolah-olah semua usaha mereka sia-sia. Sementara itu, Rizal, yang telah berlari sejauh mungkin, akhirnya mencapai tepi rawa yang dalam. Dalam keadaan putus asa dan kelelahan, Rizal mencoba melompat untuk menyelamatkan diri, tetapi kaki dan tubuhnya mulai terbenam dalam lumpur rawa yang semakin dalam. "Sutiasi, tolong!" teriak Rizal dengan penuh ketakutan, tetapi suara teriakannya tenggelam dalam gemuruh air dan suara hutan. Buaya putih, yang mengikuti jejak Rizal, semakin mendekat. Rizal, yang terjebak dalam rawa, berusaha keras untuk melepaskan diri, tetapi usahanya sia-sia. Buaya putih melompat dengan kekuatan yang menghancurkan dan menggigit Rizal dengan brutal. Rizal akhirnya tenggelam dalam lumpur rawa, diseret ke dalam kedalaman dengan serangan buaya yang mematikan. Sutiasi, yang masih berlari di hutan, akhirnya berhenti dan mendengarkan teriakan Rizal yang semakin jauh. Hatinya hancur dan dia merasakan keputusasaan yang mendalam. Dalam kondisi yang semakin putus asa, Sutiasi merasa seolah-olah kekuatan supranatural hutan akhirnya telah mengalahkannya. Dengan rasa putus asa dan kelelahan yang melampaui batas, Sutiasi akhirnya menyerah pada kekuatan hutan. Dia merasakan bahwa semua usaha mereka sia-sia dan bahwa mereka tidak akan pernah bisa keluar dari kegelapan yang melingkupi mereka. Dengan tubuh yang lemah dan pikiran yang kacau, Sutiasi duduk di tepi rawa, merasakan kehadiran hutan yang semakin menekan. Kehilangan Rizal dan keputusasaan Sutiasi menandai akhir dari perjuangan mereka di hutan Kalimantan. Dalam kegelapan dan kesunyian hutan, Sutiasi akhirnya terjebak dalam kekuatan supranatural yang menguasai lingkungan sekitar, mengakhiri perjalanan yang penuh dengan ketegangan dan bahaya. Hutan tetap menyimpan misterinya dan menunggu untuk menelan lebih banyak rahasia dan korban di masa depan.